Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Ruo dan kelompoknya meninggalkan aula istana tersebut dengan tenang. Sambil menyusuri jalan kota, King Yang Gang terlihat sangat bersemangat. Kepalanya terus tanpa henti memikirkan pertanyaan apa yang akan diajukan pada King Ruo. Setelah berjalan cukup jauh, mereka lalu menemukan sebuah kedai sederhana yang masih terbuka, lalu memasuki kedai tersebut. Di dalam kedai, kehadiran King Yang Gang langsung disambut dengan ramah oleh pelayan. "Selamat datang Jenderal," sambil mempersilahkan King Yang Gang dan yang lainnya untuk duduk. Sebagai jenderal utama kerajaan Awan Biru, semua orang tentu mengenalinya, terlebih pelayan tersebut. Dengan senyum ramah Yang Gang lalu menyapa pelayan tersebut dan memesan makan dan minuman terbaik padanya. "Baik Jenderal," ucapnya dengan sigap lalu pergi menyiapkan pesanan. King Yang Gang tersenyum, karena pelayan masih memanggilnya sebagai jenderal. "Mungkin besok dia akan terkejut mendengar berita bahwa aku bukan lagi jenderal kota ini," batinya. "Saudara Ruo, apakah kita akan menginap atau segera pergi?" tanya Helong. "Baiknya kita pergi saja, nanti kita dapat beristirahat dalam perjalanan," jawab King Ruo. "Saudara Ruo, jika demikian, aku akan pergi ke penginapan untuk menjemput Niza dan Lu Niu," ucap Helong yang diikuti oleh Hielong. "Baik, kami akan menunggu di tempat ini," jawabnya. King Yang Gang menatap King Ruo dan King Ling bergantian. King Ruo yang memahami arti tatapan itu hanya bisa tersenyum. "Saudara Yang Gang, mereka berdua sudah memiliki pasangan, apakah Anda sudah memiliki pasangan?" Yang Gang tersenyum kecut. "Aku terlalu sibuk, bahkan aku tidak sempat memikirkannya." "Tapi apakah saudara menyukai seseorang?" tanya King Ruo penasaran. Yang Gang menganggukkan kepalanya. "Jika demikian, besok pagi kita akan mendatanginya." "Aku ingin saudara Yang Gang langsung melamarnya," ucap King Ruo senang. Tiba-tiba wajah Yang Gang berubah murung. "Saudara Yang Gang, ada apa?" tanya King Ruo bingung. Yang Gang menggelengkan kepalanya lalu berusaha mengubah raut mukanya menjadi ceria kembali. "Saudara Yang Gang, aku merasa kecewa, karena saudara tidak mau terbuka padaku," ucap King Ruo sedih. Yang Gang juga merasa bersalah, tapi harus bagaimana lagi, jika dia menyebutkan nama gadis itu, dia yakin akan mempersulit saudaranya, bahkan mungkin membuatnya sedih. Tidak lama kemudian, Helong dan Hielong muncul bersama pasangannya dengan wajah gembira menghampiri mereka. "Jenderal," ucap Lu Niu terkejut menatap orang yang duduk bersama King Ruo. Yang Gang juga terkejut saat Lu Niu menyapanya. "Aku bukan lagi seorang jenderal," jawab Yang Gang sambil menyapa Lu Niu dengan hormat. King Ruo dan yang lainnya hanya berpandang-pandangan. "Dia adalah putri keluarga klan Lu. Aku kenal saudari Lu Niu karena aku pernah mengunjungi klan Lu beberapa tahun yang lalu, tapi aku tidak menyangka putri Lu Niu masih mengingatku," ucap Yang Gang menjelaskan yang disertai anggukan Lu Niu. Setelah semua orang duduk, King Ruo lalu menjelaskan bahwa dia tidak bisa melanjutkan perjalanan, karena ada hal penting lainnya yang perlu diselesaikan. "Saudara Ruo, apa itu?" tanya Helong penasaran. "Aku mengetahui bahwa saudara kita Yang Gang menyukai seorang gadis, tapi dia tidak mau mengatakannya. Alasanku menunda keberangkatan kita adalah untuk mencari gadis itu," ucapnya tegas. "Aku setuju, kita adalah saudara, kita adalah klan King, saling menolong dan saling membantu adalah kewajiban kita," ucap Helong tegas. "Saudara Ruo, ini masalah sangat pelik. Aku tidak ingin menyusahkan saudara semuanya," ucap Yang Gang sedih. King Ruo dan semua orang penasaran, "Saudara Yang Gang, mengapa Anda begitu sulit untuk mengatakannya?" ucap King Ruo semakin penasaran. "Saudara Ruo,
dia adalah putri dari klan. Kata-kata Yang Gang tertahan. Saudara Yang Gang, katakan saja. Ucap semua orang. Dia adalah putri patriark klan Su, ucapnya sedih. Dek, jantung King Ruo dan yang lainnya berdetak dengan kencang. Saudara Yang Gang, apakah dia juga menyukaimu? Tanya King Ruo. Yang Gang mengangguk pelan sebagai jawabannya. Wajah tenang King Ruo berubah tegang. Saudara Yang Gang dan yang lainnya segera pergi ke klan Su, aku dan Ling Er akan ke istana kerajaan. Ucapnya lalu menghilang dari pandangan semua orang. King Yang Gang merasa bersalah karena membuat saudaranya khawatir. Saudara semuanya, mari kita pergi ke klan Su, ucapnya lemah lalu bergerak ke selatan kota. Di istana Tuan Kota, Raja Liang Kun dan semua orang terkejut saat tiba-tiba dua sosok muncul di hadapan mereka. Dengan tubuh bergetar, Raja Liang Kun berusaha menyapa pemuda tersebut. Tuan, ada apa? Di mana Su Cui? Raja dan semua orang bingung. Tuan, kami masih belum memberikan hukuman, karena saat ini kami sedang membicarakannya, jawab Liang Kun. Bawa dia padaku, karena aku yang akan memberikan hukuman padanya, ucap King Ruo. Tanpa menunggu perintah Raja Liang Kun, dua jenderal yang ada di dalam ruangan itu langsung keluar istana untuk membawa Su Cui. King Ruo menatap semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Tampak Raja Liang Kun sepertinya ingin berbicara, tetapi tidak berani mengutarakannya. Yang mulia Raja, bicaralah, ucap King Ruo. Raja Liang Kun tampak ragu. Tuan King Ruo, apakah Anda benar-benar King Ruo dari jantung benua atau dari kota? King Ruo menggelengkan kepalanya. Aku kira Anda akan mengajukan pertanyaan yang lebih penting, tapi justru pertanyaan yang tidak perlu. Yang mulia Raja Liang Kun, apakah pihak kerajaan Awan Biru belum pernah mendengar kisah seseorang yang menggunakan nama King Ruo secara sembarangan? Ucap King Ruo. Semua orang di dalam ruangan itu terdiam. Tentu mereka pernah mendengar kisah Tandang, murid sekte Gunung Giok Hitam yang ada di selatan Kekaisaran Manchu, yang mengaku-ngaku sebagai King Ruo dan menggunakan nama itu untuk melakukan kejahatan, sehingga membuat sekte itu hilang dalam setengah hari dari peta benua teratai biru. King Ruo lalu menunjukkan dua lencana secara bersamaan, satunya lencana perak bergambar petir biru dan satunya lagi lencana biru bergambar gunung emas yang dilingkari naga ungu. Semua mata menatap takjub, dia benar-benar sang pembantai itu, semua orang membatin. Mengapa Anda menanyakan identitasku? Ketakutan Liang Kun tampak sedikit berubah. Tuan, aku memohon pertolonganmu, bantu aku menjaga kerajaan ini, ucapnya memohon. King Ruo menggelengkan kepalanya, aku terlalu sibuk untuk menjaga sebuah kota, lagi pula aku adalah orang yang tidak bisa berdiam diri dalam waktu yang lama, selain itu aku juga dalam misi. Yang mulia Raja, bantuan seperti apa yang Anda inginkan? Maaf Tuan, maksudnya kami ingin sedikit bantuan dari Tuan, sehingga kota ini tidak disusupi oleh aliran hitam itu, ucapnya. King Ruo tampak terdiam. Menjaga kota Awan Biru berarti juga menjaga wilayah barat, batinnya. King Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada Liang Kun. Yang mulia, beri aku alasan, ucap King Ruo. Raja Liang Kun lalu menjelaskan alasannya. Dia sangat menentang keberadaan aliran hitam di kotanya, karena akan membawa kekacauan dan mengganggu ketentraman. Tuan King Ruo, dengan keterbatasanku dan kelemahan kami, aku benar-benar memerlukan bantuan dari Tuan, ucapnya memohon. King Ruo yang telah mengedarkan mata emasnya tanpa ragu melambaikan tangannya. Sus, tiba-tiba muncul 5 buah bola kristal berwarna biru sebesar kepala anak kecil. Ini adalah bola mantra formasi tombak langit, ucapnya sambil menyerahkan bola-bola kristal itu. Mereka yang ada di dalam ruangan itu menatap takjub pada bola-bola kristal tersebut. Mereka semua pernah mendengar kehebatan bola kristal itu yang bahkan dapat membunuh kultivator dewa tingkat bumi, bahkan dapat membuat kultivator dewa langit ketakutan. Gunakan dalam situasi terdesak, ucapnya. Terima kasih Tuan Ruo. Terima kasih, ucap semua orang senang. Tidak lama kemudian, dua jenderal yang pergi sebelumnya kembali dengan membawa tubuh Su Cui yang terlihat melemah.
Kesedihan dan ketakutan tampak dari matanya. Tuan, ucapnya menyapa King Ruo dengan ketakutan. Dengan kultivasinya sebagai ranah pertapa tingkat tinggi, Su Cui merasa sangat aneh, karena dengan kemampuannya saat itu, untuk menumbuhkan tangannya adalah perkara mudah, tetapi setelah dihancurkan oleh King Ruo, tangannya itu tidak dapat ditumbuhkan. King Ruo tidak menjawab sapaan Su Cui tapi mengibaskan tangannya. Dengan seketika tubuh itu hilang dari pandangan semua orang. Sekali lagi semua orang yang ada di dalam ruangan itu terkejut. Aku ingin pihak kerajaan tidak menyebarkan berita tentang kejahatan yang dilakukan oleh Su Cui. Aku juga tidak ingin ada yang mengetahui bahwa aku ada di wilayah barat, terutama kota ini. Baik Tuan, jawab Liang Kun dengan hormat. King Ruo lalu mengeluarkan sebuah lencana emas dan memberikannya pada Liang Kun. Pertimbangannya, setidaknya lencana itu akan menahan orang-orang aliran hitam bertindak dengan bebas karena secara otomatis kota awan biru berada dalam naungan sekte Gunung Emas. Dengan tangan bergetar Liang Kun menerima lencana tersebut. Hormat pada wakil pemimpin puncak gunung utama, ucapnya sambil menerima lencana tersebut dengan berlutut. Aku akan pergi, ucap King Ruo lalu menghilang dari pandangan mereka. Setelah kepergian King Ruo dan King Ling, suasana aula istana menjadi hidup kembali. Ada kehangatan dan keceriaan di wajah mereka. Raja Liang Kun lalu memberikan 5 bola kristal biru itu pada kelima jenderal yang ada, dan meminta mereka untuk menjaga dan melindungi bola kristal biru tersebut. Baiklah, masalah ini sudah selesai, kita bisa kembali dan beristirahat, ucap Raja membubarkan semua orang dengan senang. Menjelang pagi, Yang Gang dan rombongannya tiba di selatan kota awan biru. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Patriark klan Su, Su Dunrui. Mereka diterima dengan ramah lalu dibawa ke dalam aula istana. Di dalam aula istana, juga telah hadir para petinggi klan dan tampak seorang gadis cantik yang sesekali mengarahkan pandangannya pada Yang Gang dengan hangat. Jenderal King Yang Gang, ada urusan apa Anda mendatangi kami pagi-pagi begini? Tanya Patriark Su Dunrui dengan penasaran. Yang Gang yang dikenal mereka sebagai jenderal utama kerajaan awan biru berusaha menunjukkan sikap tegas dan bijaksananya. Patriark Su Dunrui, maksud dan tujuan kedatangan kami adalah untuk... Yang Gang menjeda kata-katanya, karena merasakan ledakan aura yang cukup kuat mendekati istana klan Su sehingga membuat semua orang penasaran. 5 ranah pertapa tingkat rendah memasuki aula istana. Mereka tampak terkejut saat melihat King Yang Gang dan beberapa orang yang dikenalinya duduk bersama Patriark Su Dunrui dan para tetua tingkat tinggi. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu menatap kelima pemuda itu dengan penasaran. Sudan, ada apa? Tanya Patriark Dunrui penasaran. Wajah kelima orang itu tampak kebingungan, bagaimana mereka menjelaskan situasinya, karena di hadapan mereka juga ada King Yang Gang dan rombongannya. Jelaskan maksud dan tujuan kalian, jika tidak, maka silahkan pergi karena Jenderal Yang Gang akan membicarakan sesuatu yang penting, ucap Patriark Su Dunrui dengan kesal saat melihat tingkah aneh tersebut. Patriark, maaf telah mengganggu pembicaraan ini, aku dan yang lainnya akan mempersilahkan Jenderal Yang Gang untuk berbicara terlebih dahulu, jawab Su dan lalu mencari kursi untuk mendengarkan apa yang akan dibicarakan oleh Yang Gang. Jika demikian, baiklah, Jenderal Yang Gang, silahkan lanjutkan pembicaraan Anda, ucap Patriark Su Dunrui dengan hormat. Baik, jawab Yang Gang lalu mulai melanjutkan pembicaraannya. Mata tajamnya menatap semua orang dengan hormat. Patriark Su Dunrui, terlebih dahulu aku akan memperkenalkan para saudaraku. Dia adalah Helong dan istrinya Niza, dan Hielong serta istrinya Luniu. Patriark, saat ini kami sedang menunggu kedatangan satu saudara kami, yang sebentar lagi akan tiba, ucap Yang Gang memperkenalkan para saudaranya. Semua orang di dalam ruangan itu menatap rombongan yang datang bersama Yang Gang dengan hormat, terlebih penampilan mereka yang terlihat seperti bukan kultivator biasa. Selamat datang di klan kecil ini, ucap Patriark Su Dunrui dengan hormat. Tidak lama kemudian seorang pemuda yang lebih tampan dan seorang gadis bercadar putih memasuki aula istana klan dengan langkah tenang.
Saudara Ruo, akhirnya Anda datang, ucap Yang Gang dengan senang. Patriark dan saudara semuanya, dia adalah saudaraku Ruo dan istrinya Ling, ucap Yang Gang memperkenalkan King Ruo pada semua orang. Semua orang menatap King Ruo dengan tatapan aneh, karena Yang Gang terlihat sangat menghormatinya, sedangkan pemuda tersebut bahkan tidak memiliki aura kultivasi sama sekali. Saudara Ruo, silahkan, ucap Yang Gang mempersilahkan King Ruo untuk mengambil alih pembicaraan. Aneh memang karena Yang Gang mempercayakan King Ruo yang lebih muda menjadi walinya untuk berbicara. Tindakan Yang Gang sekali lagi memicu pertanyaan semua orang yang hadir di tempat itu, siapa dia sebenarnya, mengapa Jenderal Yang Gang sangat menghormatinya, batin semua orang. Baik, jawab King Ruo yang tidak bisa menolak karena ditunjuk oleh Yang Gang. Patriark Sudunrui dan semua orang, aku Ruo, mewakili Paman Huo Sun ayah saudara Yang Gang sebagai wali untuk melamar Putri Sulian untuk menjadi istrinya. Mohon Patriark mempertimbangkan permohonan kami ini, ucap King Ruo dengan tenang. Sambil mengeluarkan 10 buah peti besar yang dibungkus kain merah sebagai tanda seserahan pada pihak perempuan. Semua orang di dalam ruangan itu menjadi gaduh, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa King Yang Gang akan benar-benar melamar putri klan mereka. Selain itu, yang membuat mereka terkejut adalah munculnya peti-peti besar yang tiba-tiba ada di hadapan mereka. Patriark Sudunrui merasa terkejut dan tidak percaya karena tindakan yang tiba-tiba itu. Di lain pihak, wajah Putri Sulian tampak senang. Wajah cantiknya terlihat bersemu merah. Aku sebagai orang tua tentu menyetujui niat baik itu, tetapi aku juga ingin tahu dengan tanggapan putriku, ucapnya sambil mengarahkan pandangannya pada Sulian yang tampak bahagia. Sepertinya tidak ada kendala, karena putriku juga menyetujuinya, maka aku menerima lamaran ini, ucap Patriark Sudunrui senang. Semua orang di dalam ruangan itu tampak senang. Mereka merasa terhormat karena putri klan mereka akan dinikahkan dengan seorang jenderal besar, sehingga secara otomatis akan mengangkat nama klan Su menjadi lebih terhormat. Patriark Sudunrui, mohon Patriark mempertimbangkannya kembali, karena saudaraku bukan lagi seorang jenderal, ucap King Ruo yang tiba-tiba membuat wajah semua orang di dalam ruangan itu membeku. Sudunrui menatap King Ruo dan King Yang Gang, lalu menatap wajah putrinya dengan lekat. Tampak tatapan wajah cantik itu terlihat memohon. Aku akan tetap menerimanya, tetapi jika aku boleh tahu, mengapa bisa demikian? Tanya Sudunrui dengan penasaran. King Ruo lalu menangkupkan fangannya dengan hormat, terima kasih Patriark. King Ruo lalu menjelaskan bahwa, sebelumnya Yang Gang telah menyerahkan jabatannya pada salah satu jenderal. Tindakan Yang Gang tersebut karena dia sendiri memintanya untuk berhenti menjadi jenderal. Apa? Semua orang merasa heran. Jabatan sebagai jenderal utama adalah suatu kehormatan yang luar biasa, lalu bagaimana mungkin Yang Gang bahkan dengan mudah melepaskan jabatannya hanya karena seorang pemuda memintanya untuk berhenti? Jika boleh tahu, siapa jenderal yang beruntung itu? Tanya seorang tetua penasaran. Saat King Ruo akan mengeluarkan tubuh Sucui dari dunia jiwa, Raja Liang Kun muncul bersama para jenderal lainnya. Semua orang di dalam ruangan itu menatap kedatangan Raja Liang Kun dengan hormat. Saat Raja Liang Kun melihat King Ruo, dengan segera dia mempercepat langkahnya. Tetua, ucapnya sambil berlutut di hadapan King Ruo. Semua orang semakin terkejut. Apa latar belakang pemuda ini? Bahkan raja saja berlutut di hadapannya, batin semua orang, sambil menatap King Ruo dengan perasaan ketar-ketir. Yang mulia berdirilah, ucap King Ruo ramah. Baik tetua, jawabnya dengan hormat. Yang mulia raja, selamat datang, silahkan duduk, ucapnya mempersilahkan Raja Liang Kun untuk duduk di kursi kehormatan. Yang mulia raja, jika boleh tahu, ada urusan apa Yang mulia mengunjungi kami? Tanya Patriark. Raja Liang Kun lalu menjelaskan bahwa dirinya mendapat laporan bahwa klan Su didatangi oleh Jenderal Yang Gang, sehingga dia memutuskan untuk segera datang. Patriark Sudunrui,
Aku akan membantu tuanku menjelaskan situasi yang sedang dialami oleh Jenderal Yang Gang sebelumnya, ucap Raja Liang Kun sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Semua orang semakin bingung saat Raja Liang Kun menyebutkan King Ruo sebagai tuannya. Raja Liang Kun lalu menjelaskan bahwa sebelumnya Jenderal Yang Gang telah melepaskan jabatannya pada Jenderal Su Cui, tetapi dia mengambil jabatan itu kembali karena Su Cui melakukan kejahatan dan tindakan yang sangat tidak terpuji. Semua orang di dalam ruangan itu begitu terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Yang Gang telah memberikan jabatannya pada Su Cui, tetapi mereka masih penasaran kejahatan apa yang telah dilakukan oleh Su Cui. Saat Patriark Su Dunrui hendak mengajukan pertanyaan, tiba-tiba Su Cui muncul dengan kondisi fisik yang sangat mengerikan. Tampak kedua tangannya telah hilang. "Apa?" teriak seorang tetua dengan wajah memerah. "Siapa yang telah melakukannya?" ucap tetua itu berusaha menahan kemarahannya. "Tetua Agung Sumu, aku rasa Su Cui dapat menjelaskannya," jawab Raja Liang Kun dengan tenang. Semua orang lalu mengarahkan pandangannya pada Su Cui yang tampak lemah dan tidak berdaya. Dengan lemah Su Cui lalu menganggukkan kepalanya. Sebelumnya, di dalam dunia jiwa, King Ruo menempatkan Su Cui di aula cermin jiwa, sehingga dirinya dapat melihat dunia luar. "Tuan Ruo, aku mohon pengampunanmu untuk semua orang-orangku, dan aku secara pribadi akan bertanggung jawab atas kesalahanku," ucap Su Cui memelas. Matanya yang sayu lalu mengarah pada Patriark dan Tetua Agung. "Patriark Dunrui, ayah, aku Su Cui telah melakukan kejahatan yang begitu fatal. Aku bersyukur Tuan Ruo masih memberikan pengampunan pada kita semua. Jika diukur dengan tingkat kesalahan yang telah aku lakukan, dia bisa saja dengan mudah membalikan kota ini, bahkan menghapus nama klan Su di benua teratai biru." Pernyataan Su Cui membuat semua orang berubah tegang. Wajah sayu itu lalu mengarahkan pandangannya pada Su Lian. "Saudari Lian, terima kasih karena telah jatuh cinta pada Jenderal King Yang Gang dan membalas cintanya. Terima kasih karena telah menyelamatkan klan kita dari kehancuran," ucapnya dengan tenang. Semua orang di dalam ruangan itu terdiam, mereka dengan serius memperhatikan kata-kata Su Cui. Kejahatan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Su Cui ini? "Ayah, aku mohon pengampunanmu atas kesalahanku. Hatiku yang jahat telah melakukan berbagai cara untuk menjadi seorang jenderal utama, bahkan aku telah membunuh orang-orang dari klan Jenderal King Yang Gang, dan yang lebih menyedihkan lagi adalah, Jenderal Yang Gang bahkan dengan tulus hati memberikan jabatannya padaku." Mata sayunya menatap semua orang dengan rasa bersalah. Semua orang di dalam ruangan itu terdiam. Mereka tampak sedang memikirkan apa kata-kata yang telah diucapkan oleh Su Cui. Sudan, dan beserta keempat prajurit lainnya merasakan lutut mereka bergetar, karena merekalah yang telah melakukan pembunuhan itu. Sebagai bawahan Su Cui, mereka tentu melakukan semua perintah yang diberikan padanya. Tiba-tiba tatapan Su Cui mengarah pada Sudan, dan keempat anggotanya. "Kalian adalah bawahanku, tapi aku tidak ingin membawa kalian mati bersamaku. Tuan Ruo, mohon Tuan Sudi mengampuni orang-orangku," ucapnya memohon. King Ruo mengarahkan pandangannya pada Sudan dan kelompoknya. "Tuan Su Cui, aku King Ruo menghormati sikap dan kebijaksanaanmu, tapi aku tidak dapat lagi memperbaiki kesalahanmu," ucap King Ruo tegas. Dek, jantung semua orang berdetak dengan cepat. Bahkan Patriark Su Dunrui dan Tetua Agung Su Mu terkejut bukan kepalang. "Tuan Ruo, terima kasih," ucap Su Cui lalu meledakkan dirinya menjadi kabut darah. Semua orang di dalam ruangan itu terdiam, mereka benar-benar kehilangan kata-kata. Wajah Patriark Su Dunrui dan Tetua Agung Su Mu berubah muram. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Su Cui telah melakukan hal yang begitu buruk. Dengan wajah sedih Tetua Agung Su Mu mengarahkan pandangannya pada King Ruo. "Tuan King Ruo, terima kasih pengampunanmu," ucapnya sedih. Sudan, yang melihat keberanian Su Cui dan jiwa besar dari Tetua Agung Su Mu lalu berdiri dari kursinya menghampiri King Ruo. "Tuan King Ruo, terima kasih atas pengampunanmu pada semua saudaraku.
Aku mohon jangan hukum mereka, ucapnya lalu mengiris lehernya dengan pisau kecil yang sudah ada di tangannya. Tindakan Sudan langsung diikuti keempat pemuda lainnya. Kota Awan Biru adalah pusat wilayah benua barat. Sebagai pusat wilayah barat, kota ini disokong oleh 7 klan besar yang menjadi pilar keamanan kerajaan. Mulai dari klan Liang yang menjadi klan pemimpin, klan Mu, klan Hong, klan Choi, klan Jung, klan Le dan klan Su. Selain itu, ada banyak klan kecil lainnya. Di antara para klan tersebut, persaingan pengaruh adalah hal yang biasa, sehingga selalu adanya gesekan. Walaupun demikian, mereka tetap berusaha memberikan kontribusi untuk menjaga keamanan kerajaan Awan Biru. Dari ketujuh klan tersebut, klan Su berada di posisi keempat, sehingga semua orang yang ada di dalam klan berusaha mencari pengaruh untuk mengangkat nama klan mereka. Salah satunya adalah Su Cui. Su Cui sebagai putra tetua Agung Sumu berusaha mewujudkan cita-cita klan, tetapi Su Cui melakukannya dengan cara yang salah, sehingga berujung pada kematiannya. Ruangan aula klan Su yang disesaki oleh banyak orang menjadi hening. Tubuh Su Cui telah lenyap menjadi kabut darah lalu ditambah 5 tubuh lainnya yang bunuh diri di hadapan semua orang. Patriark Sui Dunrui menatap King Ruo dengan bingung. Tindakan yang seperti apa yang akan dilakukannya? Selain Dunrui, semua orang juga mengarahkan pandangannya pada King Ruo, seorang sang pembantai dan monster yang sangat mengerikan. Kini hadir di tengah-tengah klan mereka. Tidak hanya itu, Raja Liang Kun bahkan berlutut di hadapannya. Jika bukan karena Jenderal Yang Gang jatuh cinta pada putri klan mereka Sulian, sudah dapat dipastikan klan mereka akan dimusnahkan. King Ruo menggelengkan kepalanya. Patriark, serta semua orang. Aku secara pribadi mohon maaf, aku juga tidak menginginkan hal yang seperti ini terjadi. Aku juga berharap hubungan kekeluargaan yang dibangun oleh saudaraku Yang Gang dan Putri Sulian tidak rusak dan terputus karena kesalahpahaman ini, ucap King Ruo membuyarkan lamunan mereka. King Ruo merasa walaupun hatinya tidak rela karena orang-orangnya dibunuh oleh Su Cui dan yang lainnya, tetapi dia juga tidak ingin merusak perasaan saudaranya King Yang Gang. Lagi pula para pelaku tersebut telah mengakui kejahatannya dan mempertanggungjawabkan kesalahannya. Suasana tegang itu agak sedikit mencair karena King Ruo ternyata sangat ingin menjalin hubungan kekeluargaan dengan klan mereka. Raja Liang Kun berdiri dari kursinya lalu mengitari pandangannya. Aku Liang Kun sebelumnya telah menarik jabatan jenderal utama dari Su Cui, tetapi aku tetap memberikannya pada klan Su. Ucapnya lalu menunjuk ke arah Jenderal Su Hui yang merupakan adik dari Su Cui. Su Hui, dengan ini Anda akan kuangkat sebagai jenderal utama kerajaan Awan Biru. Yang mulia, hamba bersedia, jawab Su Hui sambil berlutut. Disaksikan oleh semua orang, Raja Liang Kun lalu memberikan lencana kerajaan. Semua orang di dalam ruang itu merasa senang. Luka mereka sedikit banyak telah terobati. Patriark Su Dunrui lalu mengarahkan pandangannya pada semua orang. Tuan King Ruo, sebelumnya aku sudah menerima dan akan tetap menerima lamaran Jenderal Yang Gang. Aku harap peristiwa yang menyedihkan ini tidak menjadi penghalang hubungan yang baik, ucap Dunrui bijak. Selain dia memang menyetujui lamaran yang diajukan oleh King Ruo, Su Dunrui juga tidak ingin menyinggung perasaan King Ruo. Lagi pula Su Cui memang sepantasnya mendapat hukuman karena kejahatannya yang bahkan tidak beralasan. Patriark Su Dunrui membayangkan reputasi yang telah dilakukan oleh King Ruo hingga badannya bergidik. Jika demikian, aku sangat merasa senang atas kemurahan hati Patriark yang mau menerima lamaran saudaraku King Yang Gang. Ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Patriark Su Dunrui lalu meminta prajurit untuk membawa kelima tubuh yang telah mati itu dan memintanya untuk dimakamkan secara layak. Selain itu, dia juga membubarkan semua orang. Dia juga meminta mereka untuk tidak menceritakan semua peristiwa yang mereka lihat serta menyebarkan keberadaan King Ruo. King Ling, Niza dan Lu Niu diarahkan oleh Su Lian untuk beristirahat. Di dalam aula istana klan Su, kini hanya ada King Ruo beserta ketiga saudaranya. Raja Liang Kun, beberapa tetua dan patriark klan.
Tuan King Ruo, ini akan menjadikan pembicaraan lanjutan. Karena putriku sudah dilamar oleh King Yang Gang, maka aku juga tidak ingin menunda dan berlama-lama. Aku ingin segera menikahkan mereka. Bagaimana tanggapan Tuan? Aku sangat setuju dengan rencana Patriark, karena semakin cepat semakin baik. Untuk acaranya, aku serahkan secara penuh pada Patriark, ucap King Ruo lalu mengeluarkan 1 juta kristal jiwa dan memberikannya pada Patriark Sudunrui. Tuan King Ruo, ini apa? Ucapnya terkejut saat King Ruo memberikan 1 buah peti besar yang berisi 1 juta kristal jiwa. Aku ingin semua biaya pernikahan ini kami yang membayar, apakah masih kurang? Ucap King Ruo. Patriark Sudunrui menggelengkan kepalanya. Justru biaya yang diberikan oleh King Ruo lebih dari cukup. Tampak Sudunrui ingin menolak tetapi dengan segera disanggah oleh King Ruo. Aku merasa kecewa jika Patriark menolaknya. King Yang Gang dan Tetua Agung Sumu, bahkan Raja Liang Kun merasa tidak percaya dengan cara King Ruo melakukannya. 1 juta kristal jiwa adalah jumlah uang yang sangat banyak. Seberapa kaya pemuda ini? Batin mereka. Setelah melakukan pembicaraan alot, maka diputuskan 3 hari lagi akan diadakan pernikahan antara Yang Gang dan Sulian. Menjelang malam, karena pembicaraan mereka telah selesai, maka King Ruo dan yang lainnya diarahkan oleh Patriark Sudunrui untuk beristirahat. Setelah semua orang yang ada di dalam ruangan itu membubarkan diri, Patriark Sudunrui lalu memanggil para pelayan untuk menyiapkan acara itu sambil menyerahkan segala biaya yang diperlukan. Di dalam kamar, King Ruo dan King Ling sedang berbincang-bincang. Ling maafkan aku karena menunda perjalanan kita, karena dalam waktu 3 hari lagi, akan diadakan pernikahan saudara Yang Gang, tetapi kita masih memiliki waktu 1 bulan lagi, ucapnya menjelaskan. Kakak Ruo, tidak apa-apa. Lagi pula aku yakin Si Yi bahkan lebih cepat dari Raja Wali Emas yang pernah membawa kita pergi ke jantung benua, jawab King Ling lembut menenangkan hati King Ruo. King Ruo lalu memanggil Jin Han, Jin Du dan Jin Se untuk mendahului perjalanan mereka ke kota Perak, sambil mencari informasi yang terkait pergerakan sekte aliran hitam di wilayah barat terutama di kota Perak. Setelah Jin Han bersaudara pergi, King Ruo lalu melanjutkan istirahatnya. Dan Mimin geser ceritanya. Di perbatasan wilayah selatan dan wilayah barat, di atas awan samudera hitam yang melegenda dengan air korosit berwarna kehitaman, tampak 3 cahaya keemasan memasuki rantai formasi cakram langit Ling. Ketiga cahaya keemasan itu langsung menuju istana giok biru lalu berubah menjadi manusia. Patriark, kami telah menyelesaikan misi dengan baik, ucap Nahudo melapor. Ling Nahudo, Nahudi dan Nahuda, terima kasih. Karena misi 100 tahun ini dapat kalian selesaikan. Aku bahkan tidak menyangka kalian bisa kembali begitu cepat. Aku juga sudah merasakan kekuatan segel itu telah kuat kembali. Jika tidak salah, itu sudah beberapa minggu yang lalu, ucap Ling Zong, Patriark klan kuno Ling sambil mengerutkan keningnya. Nahudo dan ketiga saudaranya saling berpandang-pandangan. Patriark, benar yang telah Anda katakan. Kami telah menyelesaikan misi itu beberapa minggu yang lalu, tapi kami tidak langsung kembali, karena kami langsung ke wilayah barat untuk menyelidiki sesuatu, ucap Nahudo. Ling Zong mengerutkan keningnya. Apa yang kalian selidiki? Nahudo lalu mulai menjelaskan perjalanan misi mereka. Patriark, di dalam dunia segel hitam kami ditangkap oleh suku pemburu pasir, tetapi kami diselamatkan oleh seorang pemuda bernama King Ruo. Nahudo menjelaskan bahwa keberhasilan misi itu karena bantuan King Ruo. Tanpa King Ruo misi itu akan gagal, karena penghuni dunia itu sangat kuat, bahkan prajurit mereka adalah para ranah dewa tingkat bumi. Setelah keluar dari dunia segel hitam, mereka lalu menyelidiki King Ruo tersebut, yang ternyata seorang tetua dengan jabatan wakil pemimpin puncak utama Sekte Gunung Emas. Yang dikenal sebagai monster putih karena reputasinya yang tanpa ampun menghancurkan sekte-sekte aliran hitam yang berulah. Patriark, kami bahkan pergi ke wilayah barat, tetapi kami kehilangan jejaknya di wilayah Laut Biru. Mengapa kalian menyelidikinya bahkan hingga ke wilayah barat? Nahudo lalu memasang wajah serius.
Patriark, dia adalah satu-satunya orang yang dapat keluar dari gerbang terlarang selain kami, ucapnya. Dek, jantung Ling Zong berdetak dengan cepat, lalu mengarahkan pandangannya pada Nahudo dengan lekat. Mengapa kalian tidak melapor dengan cepat? Nahudo lalu menjelaskan bahwa mereka juga tidak menyangka bahwa dia akan kehilangan jejak aura King Ruo. Ling Zong tampak sedang berpikir. Kalian beristirahatlah. Dalam beberapa hari lagi kalian aku tugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Pergi ke barat, karena di sana juga ada tetua Ling Ho dan Ling Ji yang juga sedang melakukan penyelidikan. Baik, jawab ketiga pemuda tersebut lalu pergi meninggalkan aula istana. Setelah kepergian ketiga saudara tersebut, Ling Zong tampak sedang berpikir keras. Siapa dia? Apa hubungannya dengan klan Ling? Batinnya. Gerbang terlarang adalah gerbang yang dibuat oleh leluhur Ling sebagai pintu segel. Pintu segel itu hanya dapat dilewati oleh mereka yang memiliki darah kuno klan Ling. Lalu siapa pemuda tersebut karena bahkan dirinya tidak mengetahuinya. Tiba-tiba matanya bersinar. Satu-satunya darah keturunan kuno yang keluar dari dunia itu adalah putrinya Ling Yun. Apakah dia putra dari Ling Yun? Ling Zong membatin. Mimin geser ceritanya. Klan Su. Pagi hari tiba-tiba suasana klan menjadi ramai, tampak semua orang sedang berlalu lalang dan bekerja sama. Kematian Su Cui dan para bawahannya tidak mengurangi keceriaan yang menghiasi wajah mereka. Kematian mereka berlalu seperti asap. Bukan mereka ingin melupakannya, tetapi keinginan langsung dari Tetua Agung Sumu yang ingin merahasiakan kejadian itu. Selain itu, Sumu juga tidak ingin kebahagiaan putri klan mereka dirusak oleh sikap itu. Walaupun hatinya sedih, tapi dia juga turut berbahagia, karena sebelum kematiannya, Su Cui sudah menjadi ksatria yang mau mengaku dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Pagi hari, di dalam kamar, King Ruo masih belum juga bangun dari tidurnya, sedangkan King Ling yang telah terbangun terus memperhatikan wajah itu dan menatapnya dengan lembut. Tiba-tiba pintu kamar diketuk. Siapa? Tanya King Ling. Saudari Ling, ini aku Niza dan Lu Niu, jawab dari luar pintu. Tunggu sebentar, ucapnya sambil menuju pintu dan membukanya. Saudari sekalian, ada apa pagi-pagi begini menemuiku? Tanya King Ling penasaran. Niza dan Lu Niu lalu membawa King Ling duduk di gazebo taman. Mereka bertiga lalu duduk dengan santai. Saudari Ling, apakah saudari tahu 3 hari lagi akan diadakan pernikahan saudara Yang Gang dan saudari Sulian? King Ling menganggukkan kepalanya. Tentu saja aku tahu, karena kakak Ruo juga sudah menceritakannya padaku. Mereka bertiga lalu membicarakan acara tersebut. Sesekali suara tawa mereka terdengar di taman itu, sehingga membuat beberapa murid memperhatikan mereka. Di dalam kamar, King Ruo membuka matanya sambil meregangkan tubuhnya. Di mana Ling Er? Ucapnya lalu bangun dan membersihkan tubuhnya. Setelah selesai membersihkan diri, King Ruo lalu keluar dari kamarnya. Di depan kamarnya telah berdiri beberapa pemuda dengan wajah cerah menatapnya dengan hangat. King Ruo mengerutkan keningnya. Tuan Ruo, kami ingin bertukar pandangan kultivasi dengan Anda, ucap para pemuda tersebut dengan semangat. King Ruo tersenyum. Mengapa harus aku? Ucapnya ramah. Para pemuda itu salah tingkah. Karena Tuan sangat kuat. Apakah kalian tidak tahu, 2 saudaraku yang lainnya adalah kultivator tingkat dewa? Para pemuda tersebut terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Helong dan Hielong adalah kultivator tingkat dewa. Tuan Ruo, bagaimana bisa? Tanya salah satu pemuda dengan heran dan tidak percaya. Itu karena mereka menggunakan teknik bayangan kultivasi, yaitu teknik khusus untuk menyamarkan tingkat kultivasi, ucap King Ruo menjelaskan. Para pemuda yang merupakan kultivator tingkat raja tersebut mendengar takjub. Tapi kami tetap ingin belajar dengan Tuan Muda Ruo, ucap pemuda lainnya. Baiklah, pergilah ke aula bela diri, sebentar lagi aku akan menyusul kalian, ucapnya. Dengan penuh semangat, para pemuda itu lalu pergi ke aula bela diri dan menunggu King Ruo di sana. Setelah para pemuda itu pergi, King Ruo lalu mencari King Ling. Di dalam gazebo taman yang indah,
tampak tiga gadis sedang berbincang dengan hangat. Pembicaraan hangat mereka terhenti saat King Ruo tiba-tiba menghampirinya. "Kakak Ruo, maaf meninggalkanmu," ucap King Ling sambil tersenyum. "Tidak apa-apa, aku juga ingin pergi," ucapnya lalu menjelaskan kegiatan yang akan dilakukannya. "Baiklah, aku pergi dulu, silahkan lanjutkan pembicaraan kalian," ucapnya lalu melangkahkan kakinya pergi meninggalkan taman itu. Aula bela diri klan Su tampak ramai. Para pemuda dengan wajah cerah sedang menunggu kedatangan King Ruo. "Saudara, apakah dia benar-benar akan datang?" ucap pemuda bertanya pada pemuda lainnya. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba King Ruo muncul di hadapan mereka. Mereka menatap kehadiran King Ruo dengan takjub, tanpa aura bahkan tanpa suara. Mereka tidak pernah menyangka bahwa King Ruo akan bersedia datang di aula bela diri dan mengajarkan mereka. "Baiklah para saudara semua, mari kita mulai bertukar pengalaman," ucap King Ruo mulai menerangkan. Dunia kultivator adalah dunia yang penuh dengan kekacauan yang nyata. Menjadi kuat adalah yang utama, karena yang kuat dapat menindas yang lemah, sedangkan yang lemah tidak boleh menyerah. Tetapi jangan lupa akan satu hal, yaitu moral. Seorang kultivator sejati adalah kultivator yang dapat membantu yang lemah, loyal dan berintegritas. Bagi kultivator aliran putih, menentang dan melawan kejahatan adalah yang utama, ucap King Ruo menjelaskan. King Ruo terus memberi pengajaran pada para pemuda klan Su. Berita kehadirannya di aula bela diri menarik perhatian para tetua bahkan Patriark Su Dunrui yang sedang mengawasi persiapan pernikahan Yang Gang dan Putri Sulian menyempatkan diri datang ke aula bela diri. Bagi seorang kultivator, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, teknik kultivasi, jurus-jurus, senjata tambahan dan teknik mantra formasi maupun artefak yang digunakan semuanya harus sesuai dengan tipe tubuh. Tujuannya supaya teknik yang dipelajari dapat berkembang dengan maksimal. Selain memberi penjelasan, King Ruo juga mendemonstrasikan teknik-teknik sederhana yang dipelajarinya. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu takjub, karena cara King Ruo memberikan pengajarannya mudah dipahami dan dimengerti. Menjelang sore King Ruo lalu mengakhiri pengajarannya. Semua pemuda yang ada di dalam ruangan itu membubarkan diri dengan wajah senang. Raja Liang Kun dan para tetua yang mengikuti acara itu menatap King Ruo terkagum-kagum. Tidak heran dia menjadi tetua di usia yang sangat muda. Setelah semua murid membubarkan diri, King Ruo menatap Raja Liang Kun dan para tetua sambil menganggukkan kepalanya lalu menghilang. King Ruo muncul di atas benteng kota awan biru. Matanya yang tajam mengawasi setiap orang yang datang dan pergi dari kota itu. Di gerbang kota, tampak beberapa jenderal dan prajurit berjaga dengan sigap. Mereka memberlakukan aturan yang ketat pada siapa saja yang masuk dan keluar dari kota tersebut. Menjelang tengah malam, prajurit jaga lalu menutup pintu gerbang. King Ruo lalu mengawasi bagian benteng yang lain. Setelah merasakan tidak ada keanehan, King Ruo lalu kembali ke kamarnya. "Kakak Ruo," ucap King Ling menyambut kedatangannya dengan hangat. "Ling kamu belum tidur?" King Ling menghampiri King Ruo dan memeluknya dengan erat. "Bagaimana aku bisa tidur jika kamu tidak ada di sisiku?" ucapnya lembut. King Ruo menatap wajah lembut itu lalu mengecup keningnya dengan lembut. "Maafkan aku yang meninggalkanmu seharian ini," ucapnya. "Tidak apa-apa, aku juga seharian bersama saudari Niza dan Lunyu." "Baiklah, waktunya kita beristirahat," ucap King Ling lembut. Di tempat lain, King Yang Gang yang tidak dapat tidur keluar dari kamarnya lalu duduk di kursi taman, tangannya yang kokoh memegang guci kecil yang berisi arak. Sesekali guci kecil itu menempel di mulutnya. "Ah," ucapnya merasakan sensasi hangat yang meresapi lidah dan menghangatkan dadanya. "Saudara Yang Gang, apa yang sedang saudara lakukan?" Suara tiba-tiba itu mengagetkannya. Aku tidak dapat tidur," jawabnya terkejut menatap pemuda gagah yang tiba-tiba ada di sampingnya. "Sebaiknya saudara beristirahat, jangan terlalu gugup, nikmati prosesnya dengan tenang," ucap He Long menasehati. Yang Gang menganggukkan kepalanya,
Yang perlu dia lakukan saat ini adalah beristirahat dan mempersiapkan diri, tetapi dirinya benar-benar tidak dapat tidur. Saudara Helong, kamu sendiri mengapa tiba-tiba ada di tempat ini? Oh, aku sedang mengawasi keamanan klan. Sebenarnya tidak ada yang memintaku untuk melakukannya, tetapi karena kebiasaan kami saja, di Sekte Gunung Emas, kami selalu melakukannya apalagi ada wakil pemimpin puncak gunung utama ada di tempat ini, ucap Helong sambil menjelaskan. King Helong lalu menceritakan sedikit hal mengenai Sekte Gunung Emas. Saudara Yanggang, aku harap saat kami kembali ke Sekte Gunung Emas, saudara dapat ikut bersama kami, karena ada seseorang yang sangat merindukan kedatangan saudara di sana, ucap Helong. Saudara Helong, siapa yang Anda maksud? Tanya Yanggang penasaran. Helong tersenyum. Aku ingin saudara Yanggang tahu sendiri dengan cara mengunjunginya, jawabnya singkat. Di tempat itu, mereka berdua terus berbincang-bincang hingga menjelang subuh. Saudara Yanggang, istirahatlah. Aku tidak ingin adik ipar Sulian mencemaskanmu, ucap Helong sambil menggodanya. Baiklah, aku pergi dulu saudara, ucap King Yanggang. Di hari kedua, persiapan pernikahan Yanggang dan Putri Sulian sepenuhnya telah siap. Tampak hiasan berwarna merah menghiasi berbagai tempat. Aula istana klan yang akan digunakan sebagai tempat pernikahan tampak lebih meriah dari yang lainnya. Di sudut-sudut jalan, lampion-lampion besar berwarna merah terpasang dengan cantik. Di dalam kamar King Ruo dan King Ling sedang bersiap-siap untuk keluar dari kamarnya. Ling hari ini kita mau kemana? Aku ingin membeli hadiah untuk saudari Sulian, jawabnya lembut. Jika demikian, mari kita pergi, ucap King Ruo dengan semangat. Mereka berdua lalu meninggalkan kamar dan pergi ke pusat kerajaan Awan Biru. Di tengah kota, Ling kita akan mencari makan dulu, ucap King Ruo sambil membawa King Ling memasuki restoran penginapan mewah. Pelayan, aku ingin makanan terbaik dan arak terbaik, ucapnya sambil memberikan uang pada pelayan tersebut lalu mencari meja yang kosong. Di dalam restoran, saudara, apakah Anda tahu bahwa besok pagi Jenderal King Yanggang akan melangsungkan pernikahan dengan Putri Sulian? Benar saudara. Tapi apakah Anda tahu bahwa Jenderal King Yanggang telah melepaskan jabatannya? Aku kurang tahu, tapi jika Jenderal Yanggang sudah tidak menjadi jenderal, mengapa Sulian masih mau menikahinya? Itulah cinta sejati, cinta yang tidak memandang jabatan dan kedudukan. Aku salut pada Patriark Sudunrui, ucap salah satu dari mereka menimpali. King Ruo dan King Ling yang sedang menikmati makanannya hanya tersenyum-senyum saat mendengarkan tamu-tamu tersebut bergosip. Setelah selesai menikmati makanannya, mereka berdua lalu meninggalkan restoran itu dan melanjutkan perjalanannya. Di dalam perjalanan, King Ruo dan King Ling bertemu Helong dan Hielong bersama pasangannya. Ternyata mereka juga sedang mencari hadiah pernikahan untuk King Yanggang dan Sulian. Jika demikian, mari kita pergi bersama-sama, ucap Helong dengan semangat. Suasana kota Awan Biru yang biasanya tenang, kini gempar dengan acara pernikahan Jenderal King Yanggang dan Putri Klan Sulian. Yang menjadi bahan obrolan mereka adalah Jenderal King Yanggang yang telah melepaskan jabatan jenderal utama pada orang lain. Setelah mereka mencari tahu, ternyata Jenderal Utama Kota Awan Biru sekarang adalah Jenderal Su Hui yang merupakan adik dari Jenderal Su Cui. Semua orang dibuat penasaran, karena Jenderal Su Cui yang sepertinya tiba-tiba menghilang. Dan sikap Jenderal King Yanggang yang melepaskan jabatannya. Orang-orang di kota itu mengagumi kebaikan hati Patriark Sudunrui yang mau menerima dan merestui putrinya Sulian dengan King Yanggang yang ternyata bukan lagi seorang jenderal. Di sepanjang jalan, King Ruo dan kelompoknya hanya bisa tersenyum-senyum saat nama Yanggang menjadi topik pembicaraan mereka. Hari ketiga, pagi hari, suasana klan Su tampak ramai dengan orang-orang yang terus berdatangan. Menjelang siang, para tamu yang datang semakin banyak. Tidak lama kemudian, Raja Liang Kun bersama rombongannya tiba dengan membawa hadiah yang cukup banyak.
Kedatangannya disambut langsung oleh Patriark Sun Dunrui. Di tempat acara, telah hadir Helong dan Hielong yang sedang duduk di kursi tamu kehormatan. Tidak lama kemudian, King Ruo tiba bersama King Ling dan Zilong. Wajah polosnya menatap semua orang dengan hangat. "Ayah, tempat ini sangat indah," bisiknya pelan. "Tentu saja nak, acara pernikahan memang meriah," jawab King Ruo menjelaskan. Kehadirannya menjadi pusat perhatian semua orang. Saat melihat King Ruo tiba, Raja Liang Kun dan Patriark Su Dunrui langsung berdiri dan menghampiri King Ruo. "Tuan," ucapnya sambil berlutut dengan hormat. King Ruo menggelengkan kepalanya. "Yang mulia Raja, Patriark, kalian berdua tidak perlu melakukan hal seperti itu. Aku merasa sangat terhormat pada saat Anda menyambut kedatanganku, tetapi tidak perlu sampai berlutut karena akan menarik perhatian semua orang," ucapnya pelan. Dengan segera Raja Liang Kun dan Su Dunrui berdiri lalu membawa King Ruo pada kursi kehormatan. Para tamu undangan dibuat terkejut dan terheran-heran, yang lebih membuat mereka takjub adalah anak kecil yang bersama pemuda itu. "Sungguh luar biasa, masih kecil tapi sudah di ranah kaisar," ucap semua orang berdecak kagum. "Siapa pemuda tersebut? Bahkan raja berlutut di hadapannya," ucap tamu undangan penasaran. Upacara dimulai, ucap suara mengejutkan semua orang. King Yang Gang muncul dengan jubah merah dengan motif naga dan burung phoenix, serta mahkota emas menghiasi kepalanya tersenyum ramah menatap semua orang. Pemandu acara lalu meminta Yang Gang untuk menjemput Su Lian di Istana Putri. Di depan pintu Istana Putri, telah berjaga beberapa pendamping pengantin perempuan. "Pengantin pria datang," ucap pembawa acara. Dengan perlahan pintu Istana Putri terbuka. Su Lian keluar dengan wajah tertutup sutra merah dengan gaun merah yang sangat indah keluar dari istana. Dengan perlahan Yang Gang lalu mengulurkan tangannya. Dengan perlahan Su Lian lalu menyambut uluran tangan Yang Gang. Saat kedua tangan mereka saling menyentuh, tampak Su Lian sedikit malu-malu. Yang Gang dan Su Lian meninggalkan istana itu dengan bergandengan tangan dan beriringan menuju tempat acara. Saat Yang Gang dan Su Lian tiba di tempat acara, mereka berdua dikejutkan dengan kehadiran anak kecil yang tampan duduk di antara King Ruo dan King Ling yang menatap mereka dengan hangat. "Ayah, Paman Yang Gang ternyata tampan juga," celotehnya yang membuat Yang Gang dan Su Lian hampir tertawa. "Apakah dia putra saudara Ruo?" Batin Yang Gang. "Penghormatan pada orang tua." Suara pemandu acara tiba-tiba bergema. Yang Gang dan Su Lian bersujud di hadapan Patriark Su Dunrui dengan hormat. "Penghormatan pada langit dan bumi." Kedua pengantin lalu berlutut dan memberikan penghormatan pada langit dan bumi. Setelah Yang Gang dan Su Lian selesai memberikan penghormatan, acara dilanjutkan dengan bertukar gelang giok merah, yaitu pengantin pria dan wanita saling memasangkan gelang giok pada pasangannya masing-masing, yaitu sebagai lambang terikatnya mereka dalam sebuah pernikahan dan keluarga. Acara terakhir adalah pembukaan penutup wajah. Dengan perlahan Yang Gang menyibak penutup wajah Su Lian. Yang Gang tampak terkejut saat melihat wajah cantik itu. Matanya yang indah menatap Yang Gang dengan hangat. "Lian kakakmu sangat cantik," ucapnya memuji dengan jujur dan tulus. "Kakak juga sangat tampan," ucap Su Lian memuji dengan tulus. "Tolong akhiri ritual ini dengan memberi ciuman pada pengantin wanita," ucap pemandu acara memecah keasyikan mereka yang sedang bertatap-tatapan. King Yang Gang gelagapan, sehingga hampir membuat tamu tertawa. Dengan perlahan Yang Gang lalu mengecup kening Su Lian dengan lembut. Tiba-tiba tepuk tangan riuh memecah keheningan tempat tersebut. Yang Gang dan Su Lian lalu dipersilahkan duduk di kursi pengantin. Satu persatu para tamu undangan mengucapkan selamat sambil memberikan hadiah. Dimulai dari Patriark Su Dunrui, Raja Liang Kun, para jenderal, Helong dan Niza, Hielong dan Luniu. King Ruo dan King Ling lalu berdiri bersama Zilong menghampiri Yang Gang dan Su Lian yang duduk di kursi pengantin. "Selamat dan berbahagia kepada Paman Yang Gang dan Bibi Su Lian," ucap Zilong dengan suara kanak-kanaknya yang lucu sambil memberikan sebuah kotak giok berwarna merah.
Yang Gang dan Su Lian menatap Zilong dengan kagum. Anak kecil dengan kultivasi tingkat kaisar. Bukankah ini jenius sejati, batinnya? Nak, siapa kamu sebenarnya? Tanya Yang Gang penasaran menanyakan identitas Zilong dengan hormat. Hihihi, Paman Yang Gang, maaf lupa memperkenalkan diri. Aku King Zilong putra King Ruo dan Ibu Ling, ucapnya dengan bangga. Dek, jantung semua orang berdetak dengan cepat. Jika anak kecil itu mengaku sebagai putra King Ruo, berarti pemuda yang bersama wanita bercadar itu sang pembantai dari jantung benua. Batin mereka bergidik ngeri. Semua orang di dalam ruangan itu tiba-tiba terdiam. Mereka lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo yang terlihat tenang tanpa aura kultivasi. Semua orang yang telah mendengar kata-kata Zilong akhirnya menyadari sikap Raja Liang Kun dan Patriark Su Dunrui sebelumnya. Itu juga berarti bahwa Yang Gang adalah saudara King Ruo. Oh, Zilong, maafkan Paman yang tidak mengenalimu, ucap Yang Gang senang. Tidak apa-apa Paman, karena ini juga kali pertama kita bertemu, jawabnya ramah. King Ruo dan King Ling lalu memberi ucapan selamat pada Yang Gang dan Su Lian sambil menyerahkan beberapa kotak hadiah. Selamat berbahagia saudaraku, ucap King Ruo dan King Ling dengan senang lalu kembali ke kursinya. Su Lian tampak penasaran pada King Ling yang selalu menggunakan cadar. Kakak Yang Gang, ada apa dengan wajah saudari King Ling? Aku juga tidak tahu. Tapi sebelumnya wajahnya baik-baik saja, jawab Yang Gang bingung. Para tamu terus berdatangan dan memberi ucapan selamat pada mereka berdua. Acara berlangsung meriah dan mewah, para tamu undangan yang datang disuguhi dengan makanan dan minuman terbaik. Menjelang sore, acara itu akhirnya selesai. Para tamu undangan satu persatu mulai meninggalkan tempat acara. Di dalam ruangan itu kini hanya ada King Ruo, Helong, Hielong beserta pasangannya masing-masing, Patriark Su Dunrui dan kedua pengantin. King Ruo lalu menjelaskan pada Patriark Su Dunrui bahwa besok dia dan rombongannya akan melanjutkan perjalanan beserta alasannya. Setelah King Ruo selesai berbicara, King Yang Gang juga menjelaskan bahwa dia juga akan bepergian bersama King Ruo dan saudaranya. Su Dunrui menanggapi keinginan mereka dengan baik. Baiklah, karena besok kalian akan melakukan perjalanan, silahkan beristirahat, ucap Su Dunrui dengan ramah. Mereka yang ada di dalam ruangan itu lalu membubarkan diri. Mimin geser ceritanya, tetua alurmu. Di timur kota awan biru, dua cahaya kehijauan melesat dengan kecepatan tinggi memasuki kota. Dengan perlahan cahaya hijau itu lalu berubah menjadi manusia. Saudara Weng Mio, aura Tuan King Ruo ternyata ada di kota ini. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya salah satu pemuda. Saudara Weng Li, kita hanya diminta menyelidiki identitasnya, selebihnya adalah urusan penguasa Weng Ou, jawab Weng Mio. Karena kita sudah mengetahui dia sebagai monster putih itu, jangan sampai pengampunannya di Laut Barat tempo hari berubah menjadi hukuman, ucap Weng Li. Kedua pemuda tersebut lalu memasuki penginapan untuk beristirahat sebelum kembali ke Laut Barat. Pagi hari, King Ruo, King Ling dan Zilong sudah keluar dari kamarnya lalu muncul di aula istana klan Su. Ayah, aku ingin Siyi yang membawa kita, ucap Zilong merengek pada King Ruo. Ayah rasa, tahu-tahu akan cocok untuk Munak, jawab King Ruo sambil tersenyum pada King Ling. Zilong lalu mempercepat langkahnya, meninggalkan King Ruo dan King Ling dengan wajah cemberut. Zilong, bagaimana kalau Xin dan Zan, apakah kau suka? Zilong semakin mempercepat langkahnya sehingga membuat King Ruo dan King Ling tertawa terbahak-bahak. Ayah, aku tidak suka mereka semua, ucapnya cemberut. King Helong dan Hielong yang juga keluar dari kamarnya melihat tingkah lucu Zilong hanya bisa tertawa kecil. Zilong, ada apa dengan wajah tampanmu? Paman lihat wajahmu berubah masam, ucap Helong menggodanya. Paman Helong, aku tidak suka ayahku karena dia ingin aku bepergian dengan Tautau, ucapnya cemberut sambil terus berjalan. Zilong, Tautau itu hewan apa? Helong dan Hielong penasaran. Zilong menghentikan langkahnya lalu menatap Helong dan Hielong. Paman, Tautau itu adalah seekor guai,
katanya polos sehingga membuat Helong dan Hielong semakin penasaran. Zilong lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo yang masih jauh di belakangnya. "Ayah, aku ingin tahu-tahu," ucapnya. King Ruo yang mendekatinya sambil tersenyum kecil. "Apakah kau ingin memamerkan hewan kesayanganmu itu?" Goda King Ruo membuat Zilong mendengus. Tingkah lucunya membuat semua orang tertawa. "Baiklah," ucap King Ruo sambil tersenyum. Wus, wus. Tiba-tiba muncul seekor hewan bersisik seperti anjing dengan ukuran tubuh seekor singa dewasa menatap Zilong dengan hangat. "Paman Helong, dia adalah Tao Tao," ucap Zilong memperkenalkan Guai tersebut. "Guai, Paman, Bibi, Guai adalah anjing neraka," ucapnya menjelaskan sambil meminta Tao Tao merebahkan badannya. Dengan perlahan Guai itu merebahkan badannya lalu membiarkan Zilong naik ke atas tubuhnya. Di aula istana, telah hadir Patriark Sudun Rui, Tetua Agung, serta semua orang. Selain itu, juga telah hadir King Yang Gang dan Sulian. Keceriaan semua orang di dalam ruangan itu dikejutkan dengan kehadiran Zilong yang duduk di atas hewan bersisik seperti anjing mendekati mereka. "Paman Yang Gang, Bibi Lian, apakah kalian sudah siap?" kata ayah. "Kita akan pergi dengan Guai ini," ucapnya menyerocos sehingga membuat semua orang tertawa. Yang Gang dan semua orang tampak penasaran dengan Guai tersebut. "Paman, dia adalah anjing neraka," ucapnya menjawab rasa penasaran semua orang. King Ruo lalu berbasa-basi sambil memberikan 10 buah bola kristal berwarna biru seukuran kepala anak kecil dan beberapa sumber daya lainnya. "Tuan, benda apa ini?" tanya Sudun Rui penasaran. "Patriark, ini adalah bola mantra formasi tombak langit," ucapnya sambil menjelaskan cara menggunakannya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.